Jangan melamun saja, Pak. Apalagi yang kamu pikirkan? Ini hari pertama saya jadi pengangguran, Bu. Selama lebih dari 32 tahun. Biasanya pagi-pagi begini, saya sudah berangkat untuk bersih-bersih di kantor. Nggak terasa ya, Bu. Mulai hari ini saya pensiun. Baru kemarin, saya dapat uang pesangon dan pensiun. Iya, Pak. Dari masih bujangan, menikah, punya anak, dan sekarang sudah punya 2 orang cucu. Kemarin kamu dapat uang pensiunnya berapa, Pak? Karena terlalu senang, saya jadi lupa nanya jumlahnya. 60 juta, Bu. Seumur hidup jadi OB, baru kali ini Bapak pegang uang sebanyak ini sekaligus. Rasanya kayak mimpi. Alhamdulillah. Tapi ingat, Pak, itu uang pensiun. Harus awet buat modal kita di hari tua. Tenang, Bu. Bapak sudah rencanakan semua. Kita buka warung kecil-kecilan. Atau... Selamat pagi, Man. Wah, lagi pada santai ya. Pak Mitra. Mulai sekarang sih, saya selalu santai. Mulai hari ini saya sudah pensiun. Jadi pengangguran deh. Pas banget kalau gitu. Kontrakan kamu habis bulan ini. Kebetulan, anak bungsu saya yang kuliah di kedokteran butuh biaya besar. Sekarang, saya nggak bisa ngontrakin rumah ini per tahun lagi. Kalau mau lanjut, kamu harus bayar langsung 5 tahun ke depan sekaligus. 5 tahun? 1 tahunnya kan 12 juta. Kalau 5 tahun, 60 juta. Persis. Kebetulan, kamu baru dapat uang pesangon juga kan? Kamu pasti ada uangnya. Tapi kalau kamu nggak mau atau nggak sanggup, terpaksa besok lusa rumah ini harus sudah dikosongkan ya. Soalnya, sudah ada orang yang sanggup dan mau bayar cash 5 tahun sekaligus. Saya butuh kepastian dari kamu sekarang. Kok mendadak banget kasih informasinya? Saya kan harus pikir-pikir dulu. Baik. Saya kasih waktu 2 hari. Pikirkan baik-baik. Dan kamu coba langsung cari rumah baru kalau kamu nggak mau bayar kontrakannya sekaligus. Gila, Son. Si Mitra itu nggak punya hati. Dia tahu saya baru dapat uang pensiun, langsung nagih uang kontrakan. Bahkan minta langsung 5 tahun sekaligus. Kalau begitu, habislah semua uang tabunganku. Ya, namanya orang butuh, Man. Tapi ya emang terlalu tega sih. Kalau minta dibayar 5 tahun sekaligus, kesannya kayak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Coba kamu bayangin, kontrakan per tahunnya 12 juta. Dia minta dibayar 5 tahun sekaligus. Semuanya jadi 60 juta. Itu sama dengan jumlah uang pesangon yang saya terima. Kalau begitu saya nggak punya modal untuk buka usaha. Jadi pusing saya. Apalagi dia cuma kasih waktu 2 hari untuk pikir-pikir. Bahkan dia juga bilang, kalau sekiranya saya nggak mau, saya diminta untuk langsung cari kontrakan rumah lain untuk tempat tinggal saya. Permisi, Pak. Maaf, tadi saya nggak sengaja mendengar pembicaraan bapak-bapak. Jadi, masalahnya ada di hunian dan modal ya, Pak? Kamu siapa? Kok ikut-ikut pembicaraan orang? Perkenalkan, nama saya Agus. Saya dari CV Berkah Maju. Kami bergerak di bidang manajemen aset dan investasi syariah modern. Begini, Pak. Saya punya solusi untuk mengatasi masalah yang Bapak alami. Solusi apa? Bapak punya uang 60 juta. Daripada habis buat sewa kontrakan yang uangnya hilang begitu saja, lebih baik Bapak investasikan ke perusahaan kami. Bapak dapat bagi hasil 5%, alias 3 juta rupiah per bulan. Nah, yang menariknya, Bapak juga dapat bonus tambahan. Bapak berhak mendapat fasilitas tinggal di rumah gadai aman kami, tanpa bayar sewa sepeser pun. Tunggu. Saya dapat uang bagi hasil 3 juta sebulan. Dan saya juga dapat tinggal di rumah yang digadaikan ke perusahaan Bapak.
secara gratis. Betul. Uang 60 juta Bapak aman. Kami putar di proyek pembangunan. Nanti setelah 3 tahun, kalau Bapak mau ambil uangnya, kami kembalikan utuh 60 juta. Ibaratnya, Bapak cuma titip uang, tapi dapat rumah tinggal dan gaji. Kok enak bener? Sepertinya nggak masuk akal. Ini namanya simbiosis mutualisme, Pak. Yaitu saling menguntungkan. Kami butuh modal cepat, nasabah butuh penghasilan dan tempat tinggal. Ya sudah, begini saja. Bapak pikir-pikir dulu malam ini. Kalau Bapak berminat, besok kita ketemu lagi di sini. Dan kita lihat rumah yang akan Bapak tinggali nanti. Toh, Bapak juga cuma punya waktu 2 hari dari sekarang. Kalau ini sesuai rencana, Bapak nggak harus cari rumah lain lagi kan? Dan jangan lupa, bawa sekalian uang yang Bapak mau investasikan. Supaya semua perjanjiannya langsung selesai, dan Bapak sore harinya bisa langsung pindah ke rumah yang baru. Baik, kalau begitu. Kalau dipikir-pikir, benar juga kata Agus tadi. Kalau saya investasi ke perusahaan dia, saya nggak pusing mikirin soal kontrakan rumah. Dan saya juga nggak pusing mikirin soal usaha. Enak juga. Dapat kontrakan gratis dan penghasilan tiap bulan. Kalau begitu saya besok lihat dulu aja apa yang dia tawarkan. Kalau rumahnya bagus dan dia cukup meyakinkan untuk dipercaya, kenapa tidak? Gimana Pak Herman? Lebih bagus dari kontrakan Pak Mitra kan? Wah, ini mah mewah Mas Agus. Keramiknya aja mengkilap begini. Ini rumah nasabah kami yang digadai selama 5 tahun. Daripada kosong, kami izinkan untuk ditinggali ke investor baik seperti Bapak. Hitung-hitung jaminan dari perusahaan. Kami pasti memenuhi komitmen yang sudah kami sampaikan. Kalau Bapak setuju, sore ini Bapak bisa pindah ke rumah ini. Asal segala proses administrasinya beres sekarang juga. Kalau tidak sekarang, besok Pak Mitra bakal usir aku. Mas Agus ini kelihatannya baik dan jujur. 60 juta aman. Tiap bulan dapat 3 juta. Aku jadi nggak usah capek-capek kerja lagi. Oke, Mas Agus, saya setuju. Ini uangnya. Nah, karena Bapak sudah percaya pada kami, sebagai bonus, ini saya kasih bagi hasil bulan pertama di muka. 3 juta. Buat ongkos pindah dan belanja keperluan pindahan. Ya Allah, terima kasih Mas Agus. Makasih. Dan pada sore harinya, Pak Herman dan istrinya pindah ke rumah mereka yang baru. Sudah tanggal 7, Bu. Seharusnya Mas Agus sudah transfer tanggal 5 yang lalu. Tadi saya sudah telepon tapi nggak aktif. Mungkin sinyalnya susah, Pak. Atau dia lagi sibuk. Mungkin lagi banyak proyek. Nah, itu mungkin Mas Agus datang, antar uang cash. Bukan Mas Agus. Siapa tuh, Bu? Selamat siang. Bapak siapa ya? Kok ada di rumah saya? Loh, saya penghuni rumah ini, Bu. Saya investor CV Berkah Maju. Investasi apa? Saya pemilik rumah ini. Bulan lalu ada laki-laki namanya Agus sewa rumah saya selama sebulan. Katanya buat saudaranya dari kampung. Dia cuma bayar 2 juta. Sekarang udah jatuh tempo. Sewa bulan kedua. Bapak sekarang bayar sewa ke saya atau keluar dari rumah ini? Sewa? Saya
Saya sudah setor 60 juta ke Agus, Bu. Aduh, Pak. Itu mah Bapak ditipu. Saya nggak tahu apa itu CV Berkah Maju. Ini rumah saya. Akhirnya beres juga urus SKCK buat ngelamar pekerjaan. Mana si Agus? Balikin uang sekolah anak saya. Brengsek. Dasar penipu. Berkedok syariah ternyata maling. Ada apa ini, Mas? Kok ramai amat? Itu Mas, penipu investasi CV Berkah Maju ketangkap semalam. Katanya sih gara-gara dia kebut-kebutan, jadi nabrak mobil polisi. Waktu diperiksa identitasnya, ternyata DPO. Penipuan ratusan juta rupiah. Wah, apes bener ya. Bawa mobil ngebut, malah nabrak polisi. Ngelamun aja Pak Herman. Kopinya dingin tuh. Saya lagi pusing, Rio. Habis sudah semuanya. Uang pesangon saya dibawa lari si Agus. Agus CV Berkah Maju. Kamu kok tahu? Pak, mendingan sekarang Bapak ikut saya ke Polres. Orang yang Bapak sebutkan tadi ada di sana. Ketangkep gara-gara ngebut dan nabrak mobil polisi. Kamu kata siapa? Saya baru pulang dari kantor polisi. Saya dengar sendiri dari yang ada di sana kalau Agus sudah ketangkep. Korbannya banyak, Pak. Mereka sudah kumpul semua di sana. Yuk kita berangkat. Agus sudah kami amankan. Uang hasil kejahatan masih ada yang sisa. Dari total kerugian 8 korban, uang yang bisa dikembalikan sekitar 50%. 50% dari 60? 30 juta. Iya, Pak. Prosesnya sekitar 2 bulan. Harap bersabar. Ternyata Agus bukan orang yang baik. Dia hanya manusia serakah yang tersandung kakinya sendiri. Polisi berhasil menyita sisa aset Agus yang belum sempat ia hamburkan untuk berfoya-foya. Dari total 60 juta, Pak Herman hanya bisa mendapatkan kembali 30 juta rupiah setelah dibagi-bagi dengan korban lainnya. Uang itu tak utuh, tapi cukup untuk menyambung sisa hidupnya. Begitulah kisah Pak Herman yang tergiur dengan investasi bodong. Intinya, kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Jangan percaya dengan janji-janji manis yang terlalu menggiurkan. Karena akibatnya kita bisa rugi sendiri.